Oke, oke, terima kasih. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Dah. Oke, hari ini kita akan bahas. Bentar, bentar. Oke, hari ini kita akan membahas join. Jadi di PPT saya itu sudah saya kasih di Super Cyber sudah saya kasih join. Nah, itu tuh ada dua dua nomor untuk tugas. Nah, tugas plus contoh soal yang sebelumnya. Jadi ya hampir mirip-mirip gitu ya. Nah, saya tak ya dulu. Oke. Hari ini kita bahasnya di sini. Yang ini ya. Di bab 6. Nah, kita sudah di bab terakhir di buku ajar. Habis UTS, tenang aja, masih banyak. Banyak. Masih banyak materi. Karena ini beberapa masih ada trigger, masih ada start prosedur gitu ya. Tapi kita semoga sampai sana. Tapi hari ini, jadi pemrograman database itu banyak sekali sebenarnya. Sama seperti yang kemarin saya pernah cerita, kalau saat ini yang model pemrograman di corporate enterprise gitu ya, atau perusahaan yang menengah ke atas, kebanyakan sudah mulai mainnya ke pemrograman database. Bukan lagi yang di kelas pemrograman di PHP, MySQL, PHP-nya gitu ya, lebih banyak, nggak banyak main di sana. Kebanyakan memang mainnya pengolahan datanya itu di MySQL. Nah, kemudian setelah itu di PHP, aplikasi PHP Python itu hanya sebagai tampil gitu ya. Ada beberapa seperti itu karena mengejar kecepatan. Nah, masalahnya itu. Oke, join. Nah, sekarang data tentang join. Join itu sama seperti yang kemarin kita kerjakan yang salad gitu ya, mirip. Cumanya kalau join ini, kalau kemarin itu kita hanya main satu tabel. Nah, kalau join ini karena namanya join, berarti kita akan main beberapa tabel. Apa? Eh, Ini belum share screen ya? oh belum saya screen. Walah, dewa semangat. Terima kasih. Hehehe.
Oke. Jadi di join ini eh, nantinya ada yang menggunakan 2 tabel atau 3 tabel. Syaratnya memang kalau tabel pakai join ini harus ada relasi. Kalau tidak ada relasi, gitu ya, ya meskipun kita kasih join, ya nggak akan tampil. Masalahnya di sana. Jadi ya harus ada relasi dulu. Relasi itu yang kalau kemarin di tabel peserta ada tabel relasi yang menghubungkan antara tabel satu dengan tabel berikutnya. Jadi itu yang namanya tabel relasi. Jadi meskipun kita nggak kasih join gitu ya, meski kita nggak kasih join ya tetap eh, bisa terhubung gitu ya join. Nah, apakah harus ada FK PK gitu? Kalau PK pasti harus ya. Kalau FK meskipun kita nggak ngasihkan FK di sana, tapi kita sudah merancangkan di situ ada relasi, bisa biasanya. Ya nanti sembari kita kerjain ya. Eh, Kalau nggak ada relasi, kadang itu akan menimbulkan kayak bukan kayak eh, itu akan menimbulkan redundant. Redundant itu data yang diulang-ulang, data yang diulang-ulang, data yang diulang-ulang. Kita akan bermain dengan tabel yang baru, namanya DB buku. Nanti silahkan dimasukkan dulu. Ini formatnya hampir mirip dengan yang lain. Select, pasti pakai select, group by, having, order by, limit, dan sebagainya. Cuma ini sekarang kita pakai join. Ya, pakai join. Ya, join itu ada beberapa, nanti ada inner, ada left, right join, natural join. Tapi saya seringnya pakainya ya join saja sih, kebanyakan. Join using gitu ya. Biasanya saya hanya pakai itu. Nggak banyak main left, nggak banyak main right. Ya mungkin karena sudah di logik saya, di pola pikir saya gitu ya, jarang memakai eh, apa yang lain-lain left right. Kalau ya nanti ada inner ada cross ya nanti kita akan bahas. Nah, kebanyakan nanti kita hanya kasih join gitu dong, nggak pakai harus inner, nggak usah pakai cross. Oke, kita akan pakai DB buku, jadi pakai database-nya ini. Nah, ini yang saya tadi cerita tabel relasi, yang menghubungkan antara tabel buku dengan tabel pengarang. Maksudnya itu ya pengarang ini berarti dia mengarang buku yang sebelah kiri. Nah, yang menghubungkan antara pengarang A mengarang buku B, nah itu dari sini. Tabel relasi ini. ID buku plus ID pengarang. Berarti kalau di sini 1, di sini 2 gitu ya. Berarti bukunya apa gitu ya. Jadi eh, jadi kalau ada join lebih enak kalau memang ada tabel relasi seperti ini. Kalau nggak ada tabel relasi, kadang datanya itu ngacau ya jadinya. Ini ada berarti nanti ini ada tabel buku, ada tabel pengarang. Nah, untuk menghubungkannya adalah tabel relasi ini. Jadi kita sekarang buat ada tabel ini, terus sekalian value-nya. Oke, kita buat database baru. Langsung main ke ini ya. C.
Kemudian oke, create database DB buku. Besarnya ini sama kayak ini. Insertnya nanti aja dulu. Saya takutnya malah gak jadi gitu ya. Makanya insertnya nanti dulu. Oke, sudah jadi. Masuk ke DB buku. Ke DB buku. Ada tabel buku. Kok tabel buku dong? Oh, nanti ya. Ini kalau copy paste langsung bisa sih. Oke. Masuk ke tabel pengarang. Oke, tabel pengarang jadi. Terus insert. Oke, go. Terus create tabel relasi. Terus oke. Insert datanya. Oke, sudah ada datanya, Pak? Ah, sudah. Sudah. Tabel relasi. Sudah. Oke. Nah, kita berarti tinggal oke. Nah, silahkan menambahkan dulu apa memasukkan dulu eh, buat DP buku dulu, kemudian masukkan datanya, ya. Silakan dimasukkan. Ini dari halaman 53 ya, 53 di buku ini. Kalau aslinya itu 59 kalau di halamannya PDF. Oke, silakan dicoba dulu, dimasukkan dulu. Kita mulai lagi 8.15 ya. Saya tunggu. Jadi biar kita bisa coba bareng-bareng.
Oke, kalau ada yang masalah, ngomong ya. Oke, kita langsung ke sini dulu ya, ke format penulisan. Ya, biasanya format penulisannya, ini saya ambil dari format penulisannya, biasanya adalah nama server, alamat IP, kemudian ada nama database-nya, kemudian tabel yang dipakai. Nah, biasanya urutannya begitu. Jadi, kalau nanti gitu ya, biasanya kalau kita pakai select ini, select nama server, alamat IP, berarti nama servernya apa, misalnya 182 dan sebagainya. Ini kita abaikan aja ya nama-nama server ini. It's yang gini diabaikan aja. Jadi langsung nama database, tabel yang dipakai, kemudian kolom. Ya, ini kalau antar database, database-nya banyak gitu ya. Kalau antar server ya berarti diawali dengan nama server dulu. Kalau kita pakai beda server gitu ya, server misalnya server di Unika sama server yang di Unika BSB gitu ya. Nah, mau kita gabungkan ya berarti kita harus masukin nama server di sini sama nama server di BSB. Itu nama server. Kalau pakai nama database, berarti dalam satu server gitu ya, dalam satu server di situ ada beberapa database. Misalnya gini ya. Jadi misalnya di sini. Oke, di sini kan ada beberapa database. Ada database akademik, database buku, database sinema. Kita bisa menghubungkan antara database ini, semua database ini. Nah, semua database ini kita bisa Apa? gabung. Hah? Nah, ini share screen-nya masih di PowerPoint. Oh iya. Saya share screen-nya sekarang. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Terima kasih. Jadi saya jelaskannya di DP akademik ya. Jadi masuk ke ada DP akademik, ada DP buku, ada DP sinema, DP kecantikan, DP penerbitan. Jadi ada beberapa database. Dari beberapa database itu terus bisa masuk ke jadikan, bisa kita joinkan ya. Maksudnya joinnya seperti itu. Bisa kita joinkan. Nama database berarti oke, biasanya memang jarang sih, jarang apa join antar database. Nah, makanya karena jarang ini kita abaikan aja. Nah, ini yang sering kita pakai. Berarti tabel yang dipakai, kemudian kolom. Tabel yang dipakai itu misalnya gini ya. Tadi di DP seminar, berarti ada di tabel peserta. Kalau seperti ini ada tabel peserta, titik, nah, tabel peserta, titik, nama peserta. Nah, seperti itu. Jadi contoh-contoh. Di select, gini, kasih tabel peserta, titik, kemudian nama peserta, koma, misalnya tabel peserta, titik, misalnya provinsi, gitu ya, from tabel peserta. Nah, kalau sama begini ya kita go jalan. Mau seperti ini. Ini ada ini datanya begini. Tapi kalau enggak, misalnya kita mau pakai tabel peserta
tabel seminar titik. Nah, ini sudah banyak ini. Nah, ini sudah pakai tabel peserta, tabel seminar, from. Lah, yang jadi masalah from-nya ya tabel peserta. Kita lihat error apa enggak. Aku, oke, error. Unknown kolom tabel seminar. Nah, masalahnya di sini from-nya hanya from tabel peserta. Nah, padahal di sini ada tabel seminar, ada tabel peserta. Oke. Balik lagi ke formatnya ya, berarti ya. Formatnya berarti ini tabel peserta, titik nama peserta, ini nama tabel, itu ya. Kemudian ini nama kolomnya, nama. From tabel peserta, biasanya terus kita gunakan join. Kita balik lagi ke, kalau seperti ini bisa juga model seperti ini, from tabel buku, koma, itu juga bisa. Jadi tidak usah pakai join, langsung pakai koma, tabel seminar. Begini juga bisa. Cuma hasilnya kita lihat ya, akan seperti apa. Oke, hasilnya, oh, ada redundan. Budi Joni ini diulang lagi, begitu seterusnya sampai sebanyak tabel seminar. Jadi inilah yang dinamakan redundant. Ini yang ini kalau nah ini kalau kalian baca ini semua itu ada namanya redundant yang contoh yang saya contohkan seperti ini. Inilah yang namanya redundant atau diulang-ulang ya. Nah, ada beberapa kemudian diatasi, ada yang menggunakan straight join. Ya, kita coba pakai straight join. Tapi kalau straight join nggak langsung tabel relasi, nggak ada hubungannya, biasanya ya nggak ngefek. Ini di straight. Ini nggak ngefek. Ya, sama aja kan? Di Jakarta, Bandung sama saja ternyata. Ini kalau straight join. Masalahnya bukan di straight join-nya. Cuma masalahnya yang dihubungkannya apa itu nggak ada. Masalahnya di sana. Jadi yang terhubung antara peserta sama seminar itu apa itu nggak ada. Nah, kalau di sini kasih tabel relasi, coba ya. Coba kita buka error. Oh iya, ini bukan tabel seminar tapi tabel relasi. Ya, kayak gini. Oh, masih ternyata. Kode cuma kalau nomor 2. Ternyata masih masalah. Memang nggak pernah pakai side join sebenarnya. Ternyata masih masalah juga nggak pakai straight join.
Ada beberapa nanti bisa diatasi, yaitu menggunakan equal join. Nah, ini biasanya bisa pakai ini. Misalnya, kita ngikutin ini aja ya. Select tabel buku, where, tabel relasi, ID pengarang, tabel buku, nah pakai where. Nah, ini bisa. Kalau seperti ini bisa. Sebentar, tapi saya pengen lihat dulu. Oh, pakai nomor. Oke. Ini pakai koma, tabel relasi. Karena kalau enggak, ya enggak ketahuan. Koma, tabel relasi. Terus, where, tabel relasi, titik. Yang menghubungkan tadi apa? Nah, yang menghubungkan antara tabel relasi dengan tabel peserta itu apa? Tabel relasi titik nomor urut sama tabel peserta titik nomor urut. Nah, yang menghubungkan itu kan nomor urut, yang menghubungkan antara tabel relasi sama tabel peserta nomor urut. Kan nomor urutnya kan itu yang menghubungkan. Makanya di sini nggak ada kan ada redundant lagi. Nah, hanya ada seperti ini ya, nomor urutnya berapa? Budi 1, Joni 2, Henry 3. Nah, ini bisa kita ganti-ganti di tabel relasi, bukan nomor urutnya, tapi kode. Kode yang satunya. Nah, seperti ini. Oh, kode 3 itu berarti nanti di 9 apa? Oh, itu di 9 apa? Itu seperti itu ya. Jadi, intinya itu ya, berarti intinya adalah di ini loh yang sama yang membuat yang menghubungkan data yang ada yang FK istilahnya kalau di tabel itu adalah FK-nya itu loh. FK-nya itu kalau garisnya itu antara garis mana sama garis mana, itulah yang harus dihubungkan. Nah, ini hubungannya berarti nomor urut ini. Kalau kita lihat kemarin, kita lihat tabelnya itu kan terhubung itu ya, berarti itulah yang dihubungkan. Oke, kita lihat yang ada di sini. Kalau kita lihat di sini, select tabel buku dan sebagainya ini, kita lihat tabel buku sama tabel relasi. Kita lihat tabel buku, kita lihat di sini aja ya, nggak usah sampai sana. Nanti masuk sana. Oke. Kalau lihat di sini tabel buku sama tabel relasi, ini dulu tabel buku sama tabel relasi. Berarti yang menghubungkan antara tabel buku sama tabel relasi itu kan ID buku. Berarti nanti where-nya tadi yang supaya nggak terjadi redundant tadi, nggak terjadi data yang sama, itu ya, nggak terjadi data yang sama, itu dipakai adalah yang sama ini, yang penghubung ini, yang relasi ini. Yaitu kalau di tabel buku adalah di ID buku, kalau di tabel relasi adalah ID buku. Berarti itu yang akan dijadikan penghubung, alat hubungnya nanti di situ. Dan harus diomongkan, harus dideklarkan, harus dinyatakan. Ya. Berarti ini ID buku sama ID buku. Begitu juga nanti kalau di tabel relasi dengan tabel pengarang. Ini yang sama mana? Yang terhubung mana? Yang terhubung adalah ID pengarang. Sama ID pengarang di tabel relasi.
Berarti nanti ID pengarang ke ID pengarang. Nah, nanti kalau saya ingin tabel buku yang ngarang siapa, ya tinggal ada 3 tabel ini. Berarti nanti saya harus join dulu dengan tabel buku dengan tabel relasi, kemudian baru tabel relasi dihubungkan lagi dengan tabel pengarang. Itu nanti, gitu ya. Kalau terjadi 3 tabel, kita ngomongin 2 tabel dulu, gitu ya, biar gampangnya. Berarti tabel buku itu yang ID buku sama ID buku yang sama. Oke, kita coba yang di sini ya. Nah, ini. Select tabel buku, judul buku, tabel buku, copyright, tabel relasi, ID pengarang. Nah, ini kita coba dulu. Oke, kita masuk ke sini. Masuk ke DB buku. Select buku, titik, judul buku, rumah, tabel buku, tabel relasi, titik, buku, from. Nah, ini harus ada kedua tabel. Kalau di sini ngomongkan tabel buku, ya berarti harus tabel buku ada, sama tabel relasi ada. Kemudian yang menghubungkan harus kita deklarasikan dulu. Where ini. Terus tabel buku. Titik. Edit buku. Sama dengan tabel relasi. Titik. Edit buku. Nah, ini bisa. Tuh. Ya, jadinya seperti ini. Judul buku, nah ini mengikuti tabel relasi. Copyright edit buku. Jadi kita lihat, kalian lihat ininya ya, penghubungnya itu mana? Nah ini yang menghubungkan. Oke, seperti itu. Nah, nantinya nggak pakai model, ada lagi penulisannya enggak model where, tapi bisa juga diganti menggunakan join. Ya, menggunakan join. Ini kalau ini kalau 3 tabel. Ini 3 tabel nanti dulu aja. Ini kalau 3 tabel. Nah, ini pakai join. Nah, join tabel relasi inner cross itu sama sih. Jadi nanti ada join ini hanya formatnya sih sama nama format ya. Berarti hasilnya sama, tapi formatnya cara menggunakannya beda gitu ya. Formatnya sama. Jadi dia pakai join tabel relasi on tabel buku ID buku ini. Tabel buku join tabel relasi on ID buku sama dengan gini, atau tabel join tabel relasi using ID buku. Ini using ya. Nah ini pakai using. Ini hanya format sih, outputnya sama. Jadi ada penulisan yang lain untuk yang tadi. Kalau tadi itu kita pakai where ini seperti ini. Terus ada penulisan yang lain. Ada penulisan yang lain
itu menggunakan join. Jadi ya. Join tabel relasi on. Nah, sama. Juga di go. Hasilnya sama. Kalau saya sih senangnya cari yang ringkas sih. Kalau ini kan masih banyak, beberapa harus banyak. Biasanya pakai user. Nah, ini langsung yang menghubungkan apa? Hanya di buku. Ya banyak tulisan hanya itu sih saya senangnya. Oke, ini Diko. Ya, jadinya sama. Jadi ada 3 model ya. Yang pertama adalah join. Formatnya dulu ya. Formatnya pertama pakai where. Berarti kalau pakai where itu adalah lah kok. Jadi saya copy aja biar cepat. Jadi yang pertama adalah menggunakan koma tabel relasi using on where, pakai where. Ini yang pertama. Yang kedua itu pakai join. Nah, kalau join berarti di tengah-tengah ini dikasih join. Kemudian ini pakai on. Ini mirip sih. Nah, terus yang ketiga itu pakai join using. Kalau using berarti harus pakai ini. Saya pakai PostgreSQL ya sama sih. Sama dipakai join. Ini hanya format ya, cara menulis outputnya sama. Mana yang mau dipakai bebas, silahkan. Itu sesuai selera masing-masing. Ada yang suka menggunakan where, ada yang suka enggak, sama aja sih. Oke, lanjut. Nah, di join nanti ada, oke kalau yang ini adalah, kalau ada tiga tabel. 3 tabel nanti dulu ya, ini kita, yang 3 tabel ini kita abaikan dulu. Nanti kita sampai masuk sana. Kita main-main 2 tabel dulu gitu ya. Balik ke sini. Berarti kalau satu tabel itu berarti nama sebenarnya itu adalah seperti ini ya, nama server, nama database, tabel yang dipakai. Nah, ini biasanya seperti ini. Ini biasanya kalau satu tabel yang ini harus tidak usah dipakai kalau satu tabel. Tapi kalau 2 sampai 3 tabel yang ini nggak usah dipakai. Langsung tabel yang dipakai. Kalau
database yang beda, berarti database-nya beda, ininya enggak usah dipakai. Nah, ininya enggak usah dipakai. Jadi langsung nama database sama tabel yang dipakai. Ya. Nama beda server ya berarti nama servernya dipakai. Itu formatnya ke depan. Tapi kita hanya main di satu database. Berarti 2 atau 3 tabel. Berarti kita hanya pakai yang ini. Yang dipakai. Jadi foreign key-nya yang nanti yang harus dilihat. Oke, ini yang 3 tabel nanti dulu. Kita coba yang inner join sama cross join. Ada beberapa yang menggunakan ditulis gitu ya, inner sama cross join. Ini yang 3 tabel. Ya, ini yang bedanya antara cross join sama inner join. Ini hanya pada formatnya saja sih. Oke. Ada yang namanya left join. Kalau left join itu, oh ini ya di sini ya dia. Kalau left join, kita main ke sini. Kalau left join, ini datanya dari sini. Ini kita masuk ke sini dulu, habis itu kita main yang 3 tabel tadi ya. Kita ngulang ke sebelumnya. Jadi kita main yang 3 tabel dulu. Ini mohon maaf agak nggak urut gitu ya. Nggak urut penjelasan. Saya ingin coba 2 tabel dulu, baru setelah itu kita main 3 tabel. Oke. 2 tabel kelar, nah kita bisa main ke 3 tabel. Makanya ini yang 2 tabel, ada yang left join, right join, kemudian outer, inner, gitu ya, cross join. Itu biar nanti. Oke. Ini kita akan main ke outer join. Outer join itu berarti join yang di luar, gitu ya. Kalau equal sama inner itu kan di dalam. Equal, inner, cross itu kan yang ada relasinya. Nah, ini kalau outer join itu kalau nggak ada relasi. Contoh, ya. Ini ada si tabel buku itu seperti ini, bla 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 bla, ada tabel pengarang ini. Cuma ya Windows Book Ohio itu ternyata nggak ada tabel pengarang. Ini nggak ada tabel pengarang. Nah, saya ingin memasukkan Windows Book Ohio ini juga masuk. Bukan hanya yang ada di tabel relasi ini aja. Caranya bagaimana ya? Nah, kalau seperti itu, kita bisa menggunakan, kalau ini yang sebelah kiri adalah ingin kita masukkan, kita mengambil namanya left join. Kalau di sini ternyata ada pengarang, nama pengarang, tapi tidak ada di bukunya itu, berarti kita nanti pakai right join. Kalau semuanya dimasukkan, itu kita pakai outer join. Nah, oke. Kita masuk ke sini. Nah, kalau left join, tadi berarti sebelah kiri. Terus kalau right join berarti nanti sebelah kanan.
Kemudian ada join. Ini natural itu berarti semuanya dimasukkan. Ini semua. Oke, kita akan cari coba ya semuanya. Natural join, left join, sama right join. Kita coba yang left join. Yang left join berarti Windows Book Ohio relasi-relasi ini. Jadi relasi-relasi yang di tabel relasi semuanya masuk di sini. Nah, yang nggak ada itu di tabel buku yang nggak ada di tabel relasi itu yang sebelah kiri. Kalau ingin dimasukkan juga, kita ingin ditampilkan juga, nah berarti kita namanya left join. Kalau di sini itu berarti right. Lah sekarang yang menentukan kiri sama kanan itu apa itu ya berarti ya. Oh, kita coba. Ini kita pakai yang using. Ini kalau kita pakai join dulu ya. Kalau kita pakai join, hasilnya seperti ini. Judul buku, copyright, ID pengarang, bla 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 bla, ya. Tapi kalau kita pakai left join, nah yang menggunakan left itu berarti kirinya mana? Kirinya kan ini tabel buku. Berarti yang di tabel buku itu yang masuk. Benar apa enggak ya? Saya nanti keliru dan saya dari kecil itu saya memang kalau kiri kanan agak bermasalah. Oke, berarti benar ya. Sebelah kiri yang judul buku itu yang akan ditampilkan semua. Ya. Jadi di sini yang tabel buku itu yang akan ditampilkan, baru setelah itu tabel relasi. Tabel relasi mengikuti. Mungkin ada pertanyaan juga sih. Kok di sini kok nggak pakai tabel buku ya? Nah, oke. Ternyata bisa juga. Ternyata nggak usah ditulis, bisa juga. Tapi kalau di bahasa SQL biasanya memang pakai semua ya. Um, uh, jadi ini kalau kita menambahkan tabel buku ini ya nggak apa-apa sih. Tabel buku juga bisa sih nggak masalah. Tapi ternyata nggak usah pakai itu juga bisa. Nah itu hanya format ya. Tapi saran saya lebih enak kalau kalian pakai format kayak gini karena beberapa kalau nanti kalian di MySQL sih oke sih mungkin bisa sekarang ya tapi kalau di beberapa aplikasi yang lain kayak PostgreSQL terus SQL-nya Microsoft kadang minta juga yang lebih gini lebih apa uh, lebih lengkap. Kemudian kalau left ya. Nah, sekarang kalau right. Nah, sekarang kalau right berarti yang tabel relasi yang dimasukkan. Ini tadi yang masuk adalah Windows Book Ohio masuk ya. Sekarang yang right. Berarti yang relasi yang dilihat. Nah, Windows Book Ohio kan tidak keluar. Ini berarti hampir mirip seperti
di kotaknya. Nah, ini lebih enak lihatnya di sini. Jadi kalau kita kan di sini ya, ini sama sini. Kalau left join berarti Winnisburg Ohio ini masuk, tapi kalau right join ini ini yang ini yang akan ditampilkan semua. Kalau left join tabel buku ditampilkan semua. Kalau right join tabel relasi yang ditampilkan semua. Di sini ya. Kalau left join tabel buku, kalau right join berarti kanannya itu berarti tabel relasi yang akan ditampilkan semua. Kalau left join di tabel buku semua yang ditampilkan. Nah, tinggal left right-nya itu berarti kalau right yang sebelah kanan, kalau left itu berarti yang sebelah kiri. Kalau ini saya balik bisakah? Ya bisa, tapi hasilnya nanti akan beda. Kalau right join ini tabel buku ya. Buku. Go. Nah, kalau di Go, ini right join-nya adalah tabel buku. Ya, ada restrict huruf besar huruf kecil ikut ya. Nah, Winnisburg Ohio masuk. Jadi yang membuat kiri sama kanan itu ya right itu yang di sini. Kalau left itu yang tabelnya di sini. Itu yang bedakan. Jadi bukan kalian nanti lihat hasilnya, tapi lihat yang mau ditampilkan yang mana. Terus tadi ada lagi yang namanya natural join. Natural join. Natural join, natural join. Natural join. Tulisannya natural join. Jarang sih saya pakai ini, natural join. Kalau natural join berarti semuanya akan ikut. Natural join. Kita lihat kalau natural join itu apa. Go. Error. Errornya apa ini? Dia harus pakai left. Jadi sebentar. Relasi antar tabel yang sudah definisikan secara jelas. Oke. Boleh pakai URG sepertinya. Saya agak lama. Boleh pakai using.
nggak boleh pakai using. Cukup. Nah, semuanya. Masih pakai. Saya masanya jarang pakai natural soalnya. Nggak pernah, sorry, kan jarang. Oke, ini ternyata harus pakai. Kalau natural left, kenapa? Ngapain harus pakai natural? Oh, enggak. Kalau natural berarti nggak harus ada penghubung FK-FK itu. Itu sih, setahu. Natural left join. Jadi nggak usah pakai FK-FK itu ya. Natural itu berarti kalau pakai natural berarti nggak usah pakai penghubung tadi yang using atau pakai where itu kalau pakai natural. Ya, bedanya hanya di situ ternyata. Natural berarti nggak usah pakai where, nggak usah pakai using. Kalau pakai using nanti langsung error. Itu yang tabel. Berarti kalau pakai left itu sebelah kiri gitu ya. Ini kalau right itu berarti tabel buku semua ditampilin. Kalau tabel relasi ya berarti nanti relasi semua akan ditampilin. Oke. Terus sekarang kalau 3 tabel. Nah, kalau 3 tabel bagaimana? Oke. Kita main ke 3 tabel. 3 tabel itu yang menghubungkan antara tabel buku sama tabel pengarang. Jadi saya ingin lihat tabel bukunya ini pengarangnya siapa gitu ya. Berarti kan kita kalau melihat seperti itu kan harus melihat di tabel buku, masuk ke tabel relasi sama tabel pengarang. Karena kalau saya ingin lihat tabel buku ini pengarangnya siapa, itu kan karena tabel buku sama tabel pengarang kan nggak bisa langsung gitu ya. Terhubungnya kan ada satu tabel lagi yang namanya tabel relasi. Makanya kita harus pakai tabel relasi. Di sini kita pakai yang tadi yang sudah pakai 3 ya. Yang di pengarang. Ini ya. Ini yang 3 tabel. Select tabel buku, edit buku, tabel buku, judul buku, bla 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 bla.
concat itu adalah disambung. Jadi mungkin kita nggak usah pakai concat. Kita langsung select tabel buku, kemudian nama depan itu aja dulu ya. Kemudian digabungkan. Tulis aja lah. Select tabel buku, judul buku, tabel buku copyright, kemudian tabel relasi. Ini dulu yang tadi. Join tabel buku using buku. Jadi buku. Pengarang, oke. Terus ID pengarang ini, kemudian join lagi, kita pakai yang di sini. Join lagi, joinkan lagi menggunakan tabel pengarang using pengarang. Oke, kita coba. Kita nggak usah pakai inner sama cross. Hasilnya sama aja sih. Kalau pakai inner ya, ini kalau di sini itu menggunakan inner join dan cross join dapat digunakan menampilkan hasil output yang berelasi. Jadi sebenarnya jika menggunakan cross join pasangannya adalah on, ya. Kalau menggunakan inner join pasangannya adalah using. Ini hanya pasangan-pasangan aja sih. Tapi sebenarnya nggak usah pakai inner, nggak usah ditulis sebenarnya bisa ya. Ini nggak usah saya tulis, coba tes, nggak usah saya tulis. Nah, ternyata bisa juga. Kalau konsepnya itu memang ada itu ya, katanya harus ada tulis ini inner join, tapi nggak usah pun sebenarnya bisa. Oke, ini ID pengarang. Kita kan enggak enak kalau ternyata kita sudah pakai tabel pengarang tapi pengarang titik misalnya nama depan ini Indigo. Nah, iya jadilah seperti ini. Kalau ingin menambahkan tadi yang tabel buku ditampilkan semua, ya karena di sini tabel pengarang langsung using yang di pengarang. Right join nggak masuk. Tadi tiba-tiba nyoba-nyoba aja sih. Nah, tiba-tiba kepo lagi.
Iya. Using join lagi. Kalau di go masih nggak ada. Ada bulan tadi. Kita join. Nah, ini berarti ini tabel pengarah. Saya coba pengen yang judul buku tampil semua gitu ya. Eh, baik itu Windows Book Ohio pun harus muncul gitu. Pengen saya seperti itu. Makanya di sini tadi right join. Right join pun kalau saya masukkan dari sebelah sini juga nggak masuk karena right join-nya itu join yang satunya, yang di buku di tabel satunya. Jadi salah di buku. Ya di bukunya tadi salahnya di sana. Rejoin tabel buku using buku, oke. Terus ini kalau mau tampilkan nama depan, kalau mau di concat ya berarti pakai concat. Pengarang nama depan, koma. Concat itu penggabungan. Ya. Nah, hasilnya kan. Nah, masalahnya ada beberapa tamak, nggak ada yang nama tengah. Kita lihat data. Kalau logikanya seperti itu sih, nggak ada nama tengah. Tabel pengarang. Oh iya, nama tengahnya ada yang 0, makanya nggak ada. Concat itu jeleknya ya, berarti nggak usah pakai nama tengah, tapi pakai nama belakang. Yes. Oke, sebentar ya.
agak flu tuh, jadi agak enak badannya. Kayak ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi kalau pakai ini pakai join, tapi kalau mau pakai 3 tabel, berarti kita pakai where tadi ya. Saya penasaran kalau nggak pakai ini. Del, del. Kenapa nggak mau masalah? Kayaknya terus kadang kan itu kan nulisnya terlalu banyak, makanya beberapa itu langsung dibuat gini. SS gitu ya. Jadi nanti di sini titik relasi S jadi C A. Kadang kan kalau sudah jadi format ya di kepala gitu kan, setahu saya itu bisa langsung nggak bisa masuk gitu. Berarti harus pakai titik gitu. Nah ini beberapa cara supaya biar nggak ngetiknya banyak gitu, dipakainya C. Ya. C itu adalah mengganti dengan tabel buku. A itu berarti mengganti dengan tabel pengarang. Nah, A dengan tabel pengarang. Ini salah satu trik yang lain ya, supaya gampang. Tapi tadi ternyata nggak usah pakai A, pakai S gitu, nggak masalah. Ternyata tidak juga. Error. Masuk. Nggak usah pakai S ternyata bisa juga. Itu ada yang ditanyakan? Terus kita lihat yang di sini ya. Ada yang ditanyakan. Nah, tugasnya berarti ini. Berarti ada carilah nama pengarang yang mengarang buku di atas tahun 70. Nah, misalnya kayak gitu. Oke, ini itu tugasnya ya. Kita, kalau yang model seperti ini misalnya kita pakai di tabel salah, di tabel seminar. Berarti kita coba relasinya itu apa sih?
Oke. Jadi kita akan nyoba buat misalnya nama peserta. Terus nama peserta ya. Kemudian peserta. Kita ingin menghubungkan antara peserta dengan seminar. Dia masuk seminar mana? Kemudian kita join kan dengan tabel relasi using nah, siang-siang waktu masukkan ke kode ini terus tadi nomor urut ya, nomor urut using join using, kemudian di sini tabel relasi titik kode aku ini kodenya bagaimana lah, dia ikut seminar apa. Jadi di sini join lagi tabel seminar using di sini seminar nah, ya Budi masuk ke sini, Joni masuk ke sini, Budi juga masuk ke seminarnya bla 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 bla. Kalau kita ingin tambahkan misalnya kapan seminarnya, nah, bisa. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nah bisa juga kita tinggal kasih filter. Ya, seperti di tugasnya yang ini, itu kan ada di atas tahun 1970. Nah, berarti misalnya kita ingin membuat pesertanya, nah, saya kelupaan dengan peserta tahun lahir ya. Tahun lahirnya misalnya where ya, tabel peserta T tahun lahir lebih dari 1980 seperti itu. Jadi ini di join dulu, di from join baru pakai where. Itu oke. Di Semarang bla 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 bla. Nah, gitu.
Terus kalau mau digrupkan, kayaknya kalau ini hampir sama kayak di ini ya. Yang nomor satu ya, carilah nama pengarang yang mengarang buku di atas tahun 1970. Modelnya mirip seperti ini. Select tabel peserta, tabel where yang sama kayak gitu. Terus malah gini. Tampilkan judul buku dengan pengarang lebih dari satu buku. Judul buku dengan pengarang. Yang lebih dari satu buku. Jadi pakai grup by ya. Ini berarti sama kayak gini. Tidak usah pakai where dulu. Gini. Budi, Joni, Hendy, Ricky. Budi itu banyak sekali ya. Misalnya kita ingin melihat judul yang laku gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Ada yang sama enggak? Ternyata enggak ada. Tiwas. Yang mana yang laku? Ternyata enggak ada. Semuanya satu-satu semua. Ini dari sini. Ternyata satu-satu semua. Misalnya kita ganti aja lah. Biar ups, ups. Ini enggak ada PK-nya juga misalnya. Tidak mau ganti agak kesulitan. Relasi. Relasi. Saya enggak begitu.
ini sudah banyak yang di sini, jadi bisa di grogi. Select tabel seminar. Kita cari tabel seminar yang pesertanya banyak ya. Oke, cool. Ya. Baik. Masukkan ke judul seminar titik judul, berarti kita copy. Hasilnya adalah oke. Jadi demokrasi ekonomi hanya satu, IT Indonesia menuju pemilu 2009 ada 4 orang, IT untuk kependudukan ada 1, KTP SIM itu ada seperti itu. Terus ini untuk menjawab yang ini ya. Tampilkan judul buku dengan pengarang lebih dari 1. Berarti silakan masuk ke relasi dulu, dicoba di grup by-kan gitu ya, dibuat grup by, baru habis itu terus direlasikan, baru dijoinkan. Kayak di sini tadi kan tabel seminar, judul, count, nomor urut, nah tinggal sebenarnya kan di awal itu kan ini kan di awal kan seperti ini. Sebentar, ini tak hilangin dulu. Jadi tahapannya itu ya, tahapannya kita buat tidak usah jadi ini adalah tabel relasi titik kode by relasi kode. Nah, ini kan hasilnya. Nah, 3 itu 4, 4 itu 1, 5 itu 1, 8, 1, 9, 1. Nah, kode itu sekarang siap judulnya apa? Tinggal dikasih, berarti di sini harus kasih join. Pengarang tabel seminar.
judul. Nah, join tabel seminar. Nah, using kode ya. Kalau begini bisa enggak? Cek. Nah, error karena tolong kode. Oh, nggak mau karena di sini pakai kode. Nah, ternyata mau. Indonesia menuju pemilu 4, demokrasi ekonomi 1, penerapan. Nah, kalau kalian nanti mau pakai having, ya di sini tinggal having. Misalnya tabel seminar ini kasih SL nggak banyak tulisan nama, having, judul, jumlah lebih dari pemilu 2009 4 orang. Terus kalau kita ingin melihat Indonesia menuju pemilu 2009 itu pesertanya siapa saja? Nah, pesertanya siapa saja berarti masuk ke apa? Peserta ya berarti ya. Nah, ke sana pakai relasi. Yang tadi ini mirip seperti yang di tugas. Nah, sekarang terakhir ini. Kalau saya ingin lihat Indonesia menuju pemilu itu siapa saja? Nah, siapa saja Indonesia menuju pemilu itu pesertanya siapa saja? Nah, itu berarti harus kita pakai join. Masih pakai join lah. Berarti pakai peserta relasi. Ya, awalnya semuanya ada di tabel relasi. Berarti tabel relasi nomor urut tabel relasi kode from tabel relasi. Nah, ini saya pengen gini dulu ya. Where tabel relasi titik. Tadi yang apa ya? Saya ada apa? Kodenya 3 ya. Kode. Ya, ini nomor urutnya 1, 3, 3, 4, kodenya 3. Terus kita ingin lihat namanya siapa saja. Nah, berarti di sini kita kasih tabel peserta. Nama. Tabel relasi. Kasih tabel seminar. Mana? Seminar titik judul. Oke. From tabel relasi. Nah, ini join tabel peserta. Using join
Nah, ternyata, oh Henry nih kok 2 tempat. Oh, itu salah data. Nah, seperti itu. Jadi gitu ya, kalau pengen lihat, pengen, oh siapa aja toh yang di situ. Kalau misalnya where-nya kita hilangin, itu hasilnya kayak apa ya? Nah, ini peserta-peserta, peserta yang lain-lain. Jadi pengen lihat nama peserta, dia judulnya apa, siapa, dia di mana, ini saja sudah bisa. Tapi kalau hanya judulnya Indonesia menuju pemilu ya pakai dia aja. Berarti intinya coba langsung masuk ke tabel yang menghubungkan tadi, yang menghubungkan antar FK. Kalau masuk ke relasi ya tabel relasi itu yang kalian lihat dulu datanya itu kayak apa. Contoh kalau yang ini, tampilkan judul buku dengan pengarang lebih buku. Nah, kayak seperti ini coba lihat dulu di tabel relasinya tadi ini seperti apa. Tabel relasinya di DB buku kayak apa. Ini tabel relasi ya. Nah, tabel relasinya kayak apa dulu. Ini bisa coba kalian grupkan misalnya ID pengarangnya 12, itu ada 2 buku, kemudian hanya 1 ya. Nah, kalau sudah dapat ID pengarang, nah berarti masuk ID buku. Gitu caranya. Tampilkan judul buku dengan pengarang yang lebih dari 1 buku. Oke, gitu. Silahkan dicoba minggu depan kita sebelum latihan soal kita bahas sebentar. Adakah yang mau ditanyakan? Saya stop share ya.